Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal asli OSN Matematika tingkat SD yang sudah diselenggarakan tanggal 21 Maret 2024. Ini merupakan video yang kelima ya. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1. Dua tim siswa sekolah dasar yaitu tim A dan tim B berlomba lari estafet 4 kali 100 meter. Lari estafet 4 kali 100 meter adalah lomba lari yang diikuti oleh 4 pelari pada setiap tim dengan aturan pelari satu membawa tongkat dan berlari 100 meter, kemudian tongkat diserahkan ke pelari berikutnya yang juga berlari 100 meter, dan seterusnya sampai pelari keempat. Berikut ini adalah data kecepatan pelari pada perlombaan tersebut. Dalam tabel di sini diketahui tim A sama tim B masing-masing pelari. Di sini sudah ada kecepatannya ya. Pelari satu dari tim A itu 10 meter per menit dan seterusnya. Selisih waktu tempuh kedua tim adalah titik-titik detik. Kalau waktu tempuh berarti kan kita jumlahkan waktu tempuh masing-masing pelari ini ya. Jadi nanti untuk tim A sama tim B berapa, kemudian kita cari selisihnya. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk menghitung waktu itu rumusnya jarak dibagi kecepatan. Jadi waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Oke, sekarang untuk tim A dulu ya. Kita hitung waktu tempuh untuk tim A. Nah, untuk menghitung waktu tempuh itu kan rumusnya kan jarak dibagi kecepatan ya. Jarak masing-masing pelari itu kan dia menempuh 100 meter ya. Berarti untuk tim A sendiri untuk pelari 1 itu waktu tempuhnya jadi 100 meter dibagi sama kecepatannya 10 meter per menit ya. Berarti dibagi sama 10 ditambah 100 dibagi 10 ditambah 100 meter dibagi 15, kemudian ditambah 100 meter dibagi 25. Nah, ini kita bagi 100 bagi 10 kan 10 ya, ditambah 10. Kemudian ini 100 dibagi 15 itu kan kita perkecil aja ya, sama-sama dibagi 5. Jadinya 20 per 3 ditambah 100 bagi 25 yaitu 4. Nah, ini kalau kita totalkan 24 ya, 24 ditambah 20 per 3 itu kalau diubah menjadi pecahan campuran itu kan 6 2 per 3 ya kan, 6 2 per 3 atau sama aja dengan 24 tambah 6 kan 30, jadi 32 per 3 dimana satuannya yaitu dalam menit gitu ya. Oke, sekarang kita hitung yang tim B. Nah, untuk waktu tempuh tim B sama jaraknya kan masing-masing pelari kan 100 meter juga, berarti 100 dibagi 12,5 ditambah 100 dibagi 8 ditambah 100 dibagi 20 ditambah 100 dibagi 20. 100 bagi 12,5, kalau 100 bagi 25 kan 4 ya, kalau 100 bagi 12,5 itu 8 ditambah 100 bagi 8 itu 12,5 ditambah 100 bagi 20 yaitu 5 ditambah 5. Jadi kalau kita jumlahkan ini 10 20 30,5 menit gitu. Sekarang kita hitung selisih waktu tempuhnya ya. Waktu tempuhnya itu berarti selisihnya 32 per 3 dikurangi 30 setengah. 30 kurangi 30 kan habis, berarti tinggal komanya aja yang kita kurangkan. 2 per 3 dikurangi setengah berarti 6. 6 bagi 32 kalikan ini 4 min 3 ya, berarti 1 per 6. Nah, 1/6 ini dia masih dalam menit ya kan, menit. Nah, untuk mengubah dari menit ke detik maka harus dikalikan sama 60 gitu. 60 bagi 6 yaitu 10, berarti sama dengan 10 detik gitu ya. Berarti jawabannya yang D. Nomor 2, Aziza akan mengoperasikan suatu bilangan dengan operasi-operasi berikut: ditambah 2 dibagi 6 dibagi 5 dikurangi 3 dan dikali 2. Sebagai contoh, Azizah mengoperasikan bilangan 11 untuk mendapatkan hasil akhir 1. Dilakukan operasi sebagai berikut.
11 tambah 2 13, 13 kurangi 3 10, 10 bagi 5 2, 2 tambah 2 4, 4 kurangi 3 1. Pada contoh tersebut Azizah mengoperasikan bilangan sebanyak 5 operasi. Jika Azizah mengoperasikan bilangan 122 dan hasil operasi terakhir yang diinginkan adalah 1, maka banyaknya operasi yang paling sedikit adalah, nah ini sama ya, kita gunakan logika juga. Kita lihat contohnya terlebih dahulu deh. 11 ditambah 2, berarti pakai ini ya, ditambah 2. Nah, sama dengan 13. Kemudian 13 dikurangi 3, dikurang 3 pakai operasi ini. Dibagi 5, dibagi 5 pakai ini. Ditambah 2 pakai ini lagi ya. Kemudian dikurang 3 pakai ini. Nah, kalau kita lihat dari contoh, berarti kita bisa menggunakan semua operasi atau sebagian operasi dan dia bisa diulang gitu ya, karena ini kan kita menggunakan dikurang 3 sampai 2 kali, tambah 2 sampai 2 kali, berarti boleh diulang. Ini boleh dipakai semua, boleh juga enggak. Nah, sekarang kita mau mengoperasikan bilangan 122 nih. Supaya mendapat akhir 1, maka hasil operasinya ada berapa kali gitu kan. Nah, jadi sama nih, berarti 122 kita apakan dulu. Di sini kan adanya itu kan ditambah 2, kemudian dibagi 6, dibagi 5, dikurang 3, dikali 2. Supaya cepat mendapatkan 1, berarti kan paling enggak kita gunakan operasi ini kan, pembagian ya. Bisa dibagi 6, bisa dibagi 5. Kalau mau dibagi 5, di sini kan dia harus satuannya harus 0 atau 5 ya. Kalau supaya jadi 120 kan harus dikurang 2. Di sini nggak ada dikurang 2. Berarti supaya bisa dibagi 6 aja deh. Berarti kan harus 126 ya. Nah, untuk mendapatkan 126 berarti bisa kita tambah 2 terlebih dahulu. Ya, jadi operasi pertama ditambah 2 sehingga hasilnya 124. Kemudian yang kedua ditambah 2 lagi, jadi 124 ditambah 2 yaitu 126. Kalau udah 126 ini bisa dibagi 6. 126 dibagi 6, 12 bagi 6 kan 2, 6 bagi 6 1 ya, 21. Kemudian ini kan supaya hasil akhirnya 1 nih ya. Supaya hasil akhirnya 1, kalau langsung dikurangi banyak kan nggak ada. Berarti supaya dia bisa dibagi lagi gitu. Kalau dikurangi 1 biar 20 juga nggak ada, berarti kita apakan nih, supaya bisa dibagi 6 berarti harus dikurangi 3 ya enggak. 21 dikurangi 3, 21 kurangi 3 itu, ini kan ada ya dikurangi 3 ya, 18. Nah, kemudian 18 bisa dibagi 6, bisa kita gunakan ini ya. 18 bagi 6 yaitu 3 gitu. Nah, 3 kalau kurangi 3 kan habis. Berarti supaya dapat 1 nanti lebih dekatnya dibagi 5. Supaya bisa dibagi 5 berarti harus ditambah 2 terlebih dahulu. Nah, berarti dari 3 ini ya, dari 3 ini ditambah 2. 3 tambah 2 yaitu 5. Kemudian yang terakhir 5 dibagi 5 hasilnya yaitu 1 gitu ya. Berarti ada berapa operasi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 operasi yang bisa kita lakukan. Nomor 3, Naomi, Tori, dan Eksa sedang bermain untuk permainan dalam 10 babak. Juara ke-1, kedua, dan ketiga pada setiap babak akan mendapatkan poin berturut-turut sebesar 5 poin, 3 poin, dan 0 poin. Dari seluruh babak, Naomi memperoleh total poin 28. Berapa kali paling sedikit Naomi menjadi juara ketiga dari seluruh babak permainan? Oke, sekarang kita gunakan pemisalan ya. Kita misalkan A ini adalah banyaknya Naomi memperoleh juara 1. Banyaknya Naomi memperoleh juara 1. Kemudian B, ini kita misalkan banyaknya Naomi memperoleh juara 2. Dan C adalah banyaknya Naomi memperoleh juara 3. Nah, kemudian A, B, sama C ini berarti bilangan cacah ya, karena kan dia boleh 0 kali.
Ini total permainannya kan ada 10 babak ya, berarti nanti kalau kita jumlahkan itu A tambah B ditambah C, itu berarti ada 10. Ini nanti sebagai persamaan pertama gitu. Kemudian untuk total poinnya berarti untuk memperoleh juara 1 kan ada 5 poin ya, berarti 5A ditambah 3B ditambah 0C sama dengan total poin yang didapatkan Naomi kan 28, berarti sama dengan 28. Jadi 5A tambah 3B sama dengan 28. Ini persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 sama persamaan 2 nanti bisa kita eliminasikan ya. Kita hilangkan yang A. Untuk bisa menghilangkan A, maka nanti persamaan 1 ini kita kalikan sama 5 supaya jadi 5A ya. Jadi 5A ditambah 5B ditambah 5C sama dengan 50. Ini 5A ditambah 3B sama dengan 28. Kalau kita kurangkan 50 kurang 28 yaitu 22. Ini habis. Ini 5B kurang 3B yaitu 2B plus 5C sama dengan 22. Dari persamaan ini, karena yang ditanyakan adalah berapa kali paling sedikit Naomi menjadi juara ketiga, berarti kan C-nya ya. Karena tadi bilangannya adalah cacah, kita misalkan aja nih, kita cari satu persatu. Misalkan B-nya 0. Kalau B-nya 0 berarti kan diperoleh 5C sama dengan 22. C sama dengan 22 per 5. Ini kan dia tidak memenuhi karena C bukan cacah. Kemudian kalau B1, berarti 2 kali 1 yaitu 2 ditambah 5C sama dengan 22. 5C sama dengan, ini pindah ke sana, 22 dikurangi 2, 20 ya. Berarti C sama dengan 20 bagi 5 yaitu 4 ya. Ya udah, berarti ini jawabannya karena yang ditanyakan adalah yang paling sedikit dia memperoleh juara ketiga gitu. Berarti jawabannya yang A. Nomor 4, Andika akan membuat kotak donasi untuk mengumpulkan sumbangan. Jaring-jaring kotak donasi tersebut disajikan pada gambar berikut. Kotak donasi yang terbentuk adalah, nah seperti ini bisa ya untuk kerangka sebuah balok. Kita misalkan kotak yang ada tulisan kotak donasi ini dia sebagai sisi depan. Kalau dia sisi depan, maka kan yang ini dia sisi samping kan, sisi samping. Yang ini adalah sisi belakang atau nggak kelihatan. Berarti ini atas, ini sampingnya ini nggak kelihatan, kemudian ini bawah. Berarti yang mungkin yang mana nih? Ya, mudah aja. Berarti yang mungkin yaitu yang B. Nomor 5, berikut ini adalah pemenang lomba Chicago Marathon 2023. Pada lomba tersebut, jarak yang harus ditempuh adalah 42 km. Kecepatan rata-rata Kelvin Kiptum pada lomba tersebut mendekati titik-titik meter per detik. Kelvin Kiptum berarti kan ini ya yang juara 1 ya. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Di mana kecepatan rumusnya yaitu jarak dibagi waktu. Nah, untuk jaraknya kan sudah diketahui ya, jarak tempuhnya yaitu 42 km. Karena dia harus dalam meter per detik, maka ini diubah ke meter. 42 km itu sama aja dengan 42.000 ya, 42.000 meter. Sedangkan waktunya, waktu yang ditempuh oleh Kelvin ya, waktunya di sini kan diketahui 2 jam 35 detik. 2 jam 35 detik. Nah, karena yang diminta dalam detik, maka semuanya harus diubah ke detik. Jam kalau diubah ke menit itu kan dikalikan 60. Diubah ke detik kalikan lagi 60. Berarti 2 jam itu sama aja dengan 2 kali 60 kali 60 kan 3.600 ya. Berarti ini dikalikan sama 3.600 detik baru ditambah sama 35 detik. Nah, ini berarti 7.200 ditambah 35 yaitu 7.235 detik. Karena yang ditanyakan adalah kecepatan rata-ratanya mendekati berapa. Kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu.
Nah, jaraknya itu kan tadi 42.000 dibagi waktunya yaitu 7.235. Kita hitung 42 kalau dibagi 7 itu kan 6 ya, karena pembaginya 7 lebih, berarti kan dia 5, ini kalau dihitung itu sekitar 5,8 sekian. Karena yang ditanyakan adalah yang mendekati, berarti 5,8 ini langsung kita bulatkan aja ke 6 gitu. Berarti jawabannya yang D. Nomor 6, perhatikan tabel berikut. Di sini ada roti, kemudian banyak penjualan hari ke-1 sama hari kedua. Ini roti jenis A, B, C, D, E sampai F. Grafik rata-rata banyak penjualan ke-6 roti tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah grafik rata-rata, berarti kita cari rata-ratanya terlebih dahulu ya. Untuk mencari rata-rata berarti ini kan kita jumlahkan, kemudian dibagi sama banyak hari. Banyak hari kan cuma ada 2, berarti 12 ditambah 8 itu kan 20 ya. Jadi 20, taruh sini aja, 20 dibagi 2 yaitu 10. Ini rata-rata. 24 ditambah 18 yaitu 42, 42 bagi 2 yaitu 21. Kemudian 15 tambah 10, 25 bagi 2 yaitu 12,5. Ini 19 tambah 13 yaitu 32 ya, bagi 2 yaitu 16. 16 tambah 20 yaitu 36, bagi 2 yaitu 18. Kemudian 18 tambah 8 itu 26, bagi 2 yaitu 13. Nah, sekarang dari rata-rata ini kita masukkan ke ininya, ke grafiknya ya. Kita lihat yang A terlebih dahulu deh. Roti A di sini rata-ratanya kan 10 ya. Kita lihat A. Ini kan dia 10 lebih, kan 10 dia di sini. Ini dia di sini, berarti 10 lebih, otomatis dia udah salah. Ini 10 di sini 10 lebih, berarti dia juga salah. Kalau ini pas di 10, ini pas di 10 ya, berarti tinggal B sama D. Nah, sekarang kita lihat yang roti B. Yang roti B 21, ini 20 ke atas dikit, 20 ke atas dikit sama berarti. Kemudian yang C 12,5, antara 10 sama 15 ya. Ini antara 10 sama 15 juga. Kemudian yang D itu kan 16 ya. Kalau ini kita lihat grafiknya, yang ini D sama E kan sama, sedangkan ini D sama E kan beda. Nah, berarti yang mungkin yang ini D sama E. Jadi D nya itu 16 ya, 15 ke atasnya dikit 16. Kemudian yang E adalah 18 sebelum 20 gitu ya. Berarti jawabannya yaitu yang D. Nah, oke, itu tadi untuk soal-soal OSN dan pembahasannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.